Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Romo Antoro dalam Renungan Harian Selasa 11 Agustus. Hari ini gereja memperingati Santa Clara dari Assisi. Semoga kita bersama keluarga selalu dalam keadaan baik, sehat, dan bersemangat. Hari ini kita akan merenungkan Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 18 ayat 1-5, dilanjutkan ayat 10, ayat 12-14. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di surga. Bagaimana pendapatmu? Jika seorang mempunyai 100 ekor domba, dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikianlah juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, baik, dan penuh semangat. Hari ini kita bersama seluruh gereja 11 Agustus memperingati Santa Clara, perawan yang hidup tahun 1193 sampai 1253. Semoga semangatnya memberi inspirasi dalam hidup dan karya pelayanan kita semua. Selamat dan profisiat untuk saudari-saudari, lembaga-lembaga, tarekat, ordo yang pesta nama pelindung Santa Clara. Saudari-saudaraku yang terkasih, kata-kata terakhir seseorang yang mau meninggal selalu diingat dan dicatat sebagai wasiat. Biasanya memang mengungkapkan isi hatinya yang paling dalam. Tuhan, betapa bahagia aku Kau ciptakan. Inilah ucapan Santa Clara di Assisia pada akhir hidupnya sebagai biarawati. Rasa syukur atas hidup yang ia jalani membawa dia untuk tertarik cara hidup Fransiskus Assisi, dan ia lari dari rumah. Dialah Fransiskanes pertama dan pemimpin biara pertama San Damiano di Assisia. Saudari-saudaraku yang terkasih, hidup sebagai pengikut Yesus merupakan pilihan untuk hidup bersama sebagai keluarga Allah. Di sana harus tampak kesederhanaan dan kerahiman Allah. Sikap seorang anak diharapkan berkembang dalam keluarga Allah ini, yaitu sikap polos, percaya, tulus, dan terbuka bagi masa depan. Kendati harus tergantung pada orang tua serta orang lain. Sikap seorang beriman hendaknya sungguh percaya dan mau menggantungkan diri kepada Allah Bapa. Saudari-saudaraku yang terkasih, sebagai keluarga Allah, para murid dan kita semua orang beriman diharapkan saling menolong agar tidak ada seorang pun yang tersesat. Suka duka hidup sebagai murid Kristus
haruslah kita alami, seperti teladan Santa Clara dari Assisi yang sungguh membaktikan hidupnya untuk Tuhan. Marilah, saudari-saudaraku yang terkasih, kita mohon rahmat-Nya, supaya dalam menjalani kehidupan kita masing-masing ini, semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Ya Allah, aku percaya akan tugas perutusan-Mu. Aku percaya Engkau tetap selalu mendorong dan menguatkan aku, serta memampukan aku dalam melaksanakan tugas sebagai anak-anak-Mu. Kau tumbuhkan dalam hati pengharapan dan iman. Kau kobarkan cinta suci dan semangat berkurban. Kami Kau lahirkan pula untuk hidup bahagia dalam kerajaan-Mu. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.